Karena begitu Inang mengucapkannya, lalu yang jawab pun lemas-lemas, Shalom. Nah, ternyata harus begitu. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu buat kita semua. Sekali lagi, Shalom. Oh, ada berapa yang hadir ini? Ternyata dia hebat, luar biasa, tetap setia menjadi anak-anak sekolah minggu, ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita dalam perayaan Natal yang kedua, ya. Yuk kita berdoa dulu semua di dalam hati masing-masing, ya. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi, Kak Yos. Adik-adik yang online, selamat hari Minggu. Ayo semua kita berbahagia memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita akan ucapkan perintah Tuhan yang pertama.
Pasti semuanya udah bisa ya. Kalaupun belum, kita ucapkan bersama-sama. Kakak abang yang sudah besar-besar boleh mengucapkannya secara lambat supaya adik-adik yang kecil bisa mengikutinya ya sayangnya. Semua yang hadir di ruangan rumah Tuhan ini mengucapkannya. Titah pertama, iya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi dengan nyaring. Yuk. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi adik-adik. Lagu ini sudah kita pelajari ya. Kita berdoa, lopit tangannya, kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama ucapkannya, dan ampunilah semua. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Yang baru datang masuk aja, Pung. Sanitizer dulu tangannya ya. Iya. Kita nyanyi Kak Yos. Yesus Tuhanku, jauh dari surga tujuan.
pengganti epistel buat kita bulan Desember ini, yang terakhir minggunya sesuai dengan suasananya. Siapa yang ingat kemarin ya? Anugerah ingat kali ini? Apa Bang? Anugerah juga lupa. Kalau Bang Amos ingat enggak? Lupa juga Bang Amos. Ternyata adanya di Yohanes 3 ayat berapa Pung? Oh hebat, ayat 16. Bunyinya seperti apa? Karena yuk semuanya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada minggu ini. Kita berdoa. Yuk, lopit tangannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Semangat ya, semangat. Ini hari Natal. Semua yang hadir di rumah Tuhan pagi ini kita sama-sama ucapkan pengakuan iman, tidak cepat-cepat ya Pung ya, supaya adik-adik yang masih baru mulai bisa mengikutinya dengan baik ya. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Kak Yos, ada pengumuman kita Kak Yos, silakan. Hai adik-adik yang di sini dan yang online, selamat hari Minggu adik-adikku sayang. Pengumuman masih seperti biasa, minggu depan, artinya besok nggak ada sekolah minggu lagi ya, karena besok hari Senin. Kita sekolah minggunya tanggal berapa? Tanggal 31 ya Bu Guru, atau tanggal berapa sekolah minggunya? Oh, kita nanti sekolah minggunya setelah seminggu lepas tahun baru lah Kak Yos, karena dia tahun baru biar sekolah minggunya sama-sama dengan papa mamanya. Oh iya, berarti sekolah minggu lagi tanggal 8. Mos, tanggal berapa Januari minggu Januari pertama, minggu Mos? pertama itu tanggal 2. Jadi kita tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Iya. Coba lihat Bang Amos. Coba lihat Bang Amos. Tanggal 2 itu minggu pertama, kan masih tahun baru. Iya. Dan tanggal 9 itu hari Minggu. Oke adik-adik. Jadi Kak Yos biar dia sama-sama papa mamanya ya. Iya. Jadi selama kan sekarang ini tanggal 26. Nah, minggu-minggu depan sebelum tanggal 9 itu Minggu sama-sama dengan papa mama. Ya adik-adik, setelah tanggal 9, hari ini tanggal 9, barulah kita ada sekolah minggu. Oke adik-adik, jadi mulai sekolah minggunya tanggal 9. Ya, yang online sekolah minggunya mulai tanggal 9 Januari 2021 ya. Ada lagi Inang? Iya kan Kak Yosta lupa, dia tetap pakai masker. Oh iya. Pakai masker. Jangan lupa adik-adik, pakai masker, cuci tangan terus, pakai hand sanitizer supaya apa? Tetap sehat. Iya. Tetap bisa jaga kesehatan gitu ya adik-adik, tidak boleh lepas masker. Iya. Baik Kak Yosta, udah ya pengumumannya. Sudah, itu saja. Anak-anak mau kumpulkan persembahan, kita nyanyi Kak Yos persembahannya Kak. Dibantu Oke. anak-anaknya diantar ke depan sebelah Lagu sini aja Hai ya. Mari Berhimpun. Dorong Kak ininya ke sini. Taruh ke tengah-tengah buka. Iya. Setelah selesai mengumpulkan persembahan, ada kakak yang nyemprot pakai sanitizer. Bersukaria, hai
Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur tiada henti karena Tuhan tetap anugerahkan sehat dan kuat, bahkan waktu kepada kami teristimewa, anak-anak sekolah minggu yang senantiasa rindu untuk bertemu dengan Engkau di rumahmu ini melalui firman Tuhan. Karenanya Bapa, anak-anak sekolah minggu dan kami semuanya sudah siap bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom. Oh, sekali lagi salomnya lemah. Shalom. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai dengan ayat 33. 31 sampai 33. Sudah ya Pung ya. Walaupun tidak bawa Alkitab, tapi Inang bacakan dari depan ya, supaya kita semua mendengarkannya. Yuk, Lukas 1 ayat 33 sampai ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Siapa yang bercita-cita nanti kalau sudah besar jadi raja? Raja sih sekarang di Indonesia nggak ada, tapi raja itu sama kedudukannya dengan presiden. Pertanyaannya, siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang hadir di sini ini punya cita-cita menjadi presiden? Angkat tangan. Oh, ada. Adik kecil itu mau dia jadi presiden nanti ya Pung ya. Tapi ada syaratnya. 1, dia harus rajin berdoa, rajin belajar. Terus dia harus tetap menjadi anak yang setia kepada Tuhan, ya. Nah, janji kelahiran tentang yang kita baca saat ini, yang kita dengarkan tentang firman Tuhan hari ini, janji kelahiran Tuhan Yesus ternyata itu sudah lama direncanakan Allah, ya. Nah, dia akan menjadi pemimpin dan menjadi raja di atas segala raja. Wow, di dunia ini memang hanya di Indonesia yang Inang masih tahu sekarang enggak lagi menjadi kerajaan. Di negara-negara luar barangkali masih ada yang dipimpin oleh seorang raja, misalnya di mana ya Kak? Di Mesir ya masih raja ya. Israel masih raja. Di mana-mana lagi ya masih banyak itu yang menjadi raja. Biarpun mereka sudah menjadi raja, tapi di atas raja dan presiden itu semua adalah yang paling tertinggi adalah Yesus. Dialah yang akan memimpin dan menguasai para raja ini semua. Seperti yang paling kecil, papa mama di rumah, ya. Papa dan mama itu di rumah adalah menjadi raja di tengah-tengah keluarga. Tugasnya apa? Banyak.
Tugasnya yang pertama ialah papa mamanya mendidik, membesarkan anak-anaknya supaya tetap anak yang patuh kepada Tuhan. Membesarkan anak-anaknya supaya anak-anaknya tumbuh dengan baik dan sehat. Terus mengatur pola hidup anak-anaknya supaya tidak terbawa arus pergaulan yang tidak baik di tengah-tengah lingkungan kehidupannya, kan karena kita tidak di rumah terus tinggalnya ya. Kita kan ke sekolah, bermain dengan teman. Kadang-kadang kita juga berkunjung kepada teman yang lagi ulang tahun dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas ayah ibu kita ialah tadi apa? Merawat, membesarkan, dan membimbing anak-anaknya supaya tetap menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Nah, dimulai dari keluarga. Kemudian tugas ayah ibu atau papa mamanya di rumah sebagai raja dan ratu ialah tidak hanya membesarkan, tapi juga menyediakan yang perlu bagi anak-anaknya di tengah-tengah keluarga. Caranya bagaimana? Papa bekerja atau mamanya, kemudian melihat yang perlu buat anak-anaknya, bukan yang anaknya suka, ya. Melihat apa yang perlu untuk kepentingan keluarga, bukan yang suka. Kita sih kalau lihat di sana itu bisa banyak yang kita suka. Kalau anak-anak sekarang yang suka itu apalah? Coba. Kalau misalnya sekarang ini ada yang ini. Mana ya? Kalau ada yang anak-anak sukanya apa? Sukanya apa? Bermain. Kalau bermain sih nggak perlu biaya. Tapi ada juga permainan yang harus mengeluarkan biaya. Misalnya permainan yang di mana tuh? Di
Oh, apakah papanya menghukum terus misalnya? Tidak ada ampun bagimu. Kamu harus tetap pegang telinga dua-dua sambil angkat kaki sebelah. Enggak kan? Nah, kalau sudah minta maaf pasti papanya bilang, lain kali jangan diulang lagi ya. Terus kita jawabnya apa? Iya Pak, iya Mak. Begitu kan? Nah, begitu juga Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, ya. Kita semua orang-orang yang berdosa, dan Dia datang ke dunia ini sebagai raja yang adil. Raja di atas segala raja. Kerajaannya akan kekal untuk selama-lamanya. Artinya, walaupun ada raja yang hebat diberitakan di TV atau di mana saja, Dia adalah raja yang hebat, yang tinggi, raja dari segala raja, yang memberikan hikmat kepada para raja dan bawahannya sampai ke kita, juga memberikan pengampunan kepada orang yang mau minta ampun dan menyadari kesalahannya. Kalau kita tidak mau, ya tetap aja kita berdosa. Siapa yang pernah melakukan kesalahan tadi, angkat tangan. Tadi ada salah di rumah sama papa mamanya, tapi turunkan tangannya. Adakah di antaramu yang tetap dihukum kalau sudah minta maaf? Siapa yang tetap dihukum, angkat tangan. Kalau sudah minta maaf sama papa mamanya. Enggak ada kan? Buktinya apa? Buktinya, ya, buktinya walaupun kita kadang melakukan kesalahan di rumah, tuh kalau Natal bajunya dibelikan yang baru kok, kan? Sepatunya dibelikan yang baru, ya kan? Siapa yang hari ini pakai sepatu baru, angkat tangan. Nah, begitulah Tuhan. Tuhan mengasihi kita walaupun berdosa. Pada saat kita mohon pengampunan, Dia mengampuni kita dan memberi apa yang perlu. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang perlu. Tuhan tahu apa yang lebih penting dan lebih perlu bagi kita semua, yaitu sehat dan kuat, terpelihara meskipun kita memasuki masa-masa sulit di dalam situasi COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Karenanya tetaplah setia menjadi pengikut Kristus Sang Raja dan Damai. Yuk berdoa yuk. Lopit tangannya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan datang menjadi Raja atas kami semua, Raja di atas segala raja, dan kerajaan-Mu akan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau terus menjadi pengikut Raja Damai, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke adik-adik, kita bernyanyi. Dia lahir untuk kami, Dia
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik online. Sampai jumpa tanggal 9 Januari. Stop. Kalau belum dijemput jangan pulang dulu. Ada kakak-kakak di sana menemankannya ya. Kakak, kalau dia belum dijemput kakak jangan dikasih pulang ya. Iya, tunggu sampai ada yang menjemput baru boleh pulang ya sayang ya.